Shalom saudaraku, di dalam Daily Devotion hari ini saya akan membahas tentang hati. Tema hari ini adalah hati-hati dengan hati. Salah satu fungsi hati atau liver adalah membersihkan darah dari berbagai zat berbahaya yang berasal dari obat-obatan, alkohol, ataupun racun. Jika bermasalah, salah satu indikator adalah mata berwarna kuning dan kita menjadi lemah kalau hati kita bermasalah. Itu gambaran secara fisik jikalau hati kita bermasalah. Ya, memang fungsi hati itu adalah untuk menyaring racun-racun di dalam darah supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Apa fungsi hati secara spiritual? Hari ini hati adalah inti dari keberadaan kita sebagai umat manusia. Hati pada dasarnya licik. Di dalam Yeremia 17 ayat 9 mengatakan bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudaraku, kejatuhan manusia ke dalam dosa telah mempengaruhi kita hingga ke tingkat terdalam di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita secara emosi, dan keinginan kita telah tercemar oleh dosa. Kita mungkin tidak bisa mengerti hati kita sendiri, tetapi Allah mengerti hati kita. Dia mengetahui rahasia hati kita. Mazmur 44 ayat 22. Berdasarkan pengetahuannya tentang hati manusia, Allah dapat mengadili dengan benar. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10. Di kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 21 hingga 23, Yesus menunjukkan kondisi hati manusia yang telah tercemar oleh dosa. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dan menajiskan orang. Masalahnya, masalah kita yang terbesar tidak berada dari luar, tetapi dari dalam diri kita masing-masing. Semua orang memiliki masalah dalam hatinya. Agar seorang bisa dianugerahi keselamatan, maka hatinya harus diubah terlebih dahulu. Hal ini hanya bisa terjadi dengan kuasa Allah, karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Melalui kasih karunia-Nya, Allah dapat memberikan hati yang baru dalam diri kita. Dia berjanji untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Pekerjaan Allah untuk menciptakan hati yang baru dalam diri kita melibatkan pengujian atas hati kita dan mengisi hati kita dengan gagasan-gagasan baru, hikmat-hikmat baru, dan keinginan baru. Alkitab menetapkan bahwa sangat penting untuk menjaga hati kita agar tetap murni. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudaraku, hati-hatilah dengan hati. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu, menjalankan segala sesuatu, mempraktekkan segala sesuatu, kalau tidak didasari dengan hati yang tulus, hati yang benar, bukan hati yang dipengaruhi oleh iblis, kehidupan kita akan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.